Halo, selamat datang para Wadwers dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi bersama saya di channel Wadu Sanjaya. Ya, ini channelnya ya, Wadu Sanjaya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya kita semakin semangat dalam memproduksi video-video. Ya, pada kesempatan video kali ini kita mau membahas kembali keris jangkung ini. Kita lihat detail per detailnya supaya kita belajar bersama ya, bagian-bagian keris, rincian keris, makna dan filosofinya secara lebih mendalam dari video yang kemarin. Nanti berikutnya kita akan bahas yang ini nih ya, bahas keris yang ini. Ada lagi yang keris patrem ya, keris patrem yang ini nanti lain kali kita bahas juga. Ini lebih pendek ya, kita akan bahas. Oke, opening dulu. Oke, baik, kita langsung saja. Kita akan pelajari bagian per bagian sampai kita belajar bersama lah ya. Kita pahami dari dari sudut pandang saya ya. Kalau ada Anda punya pendapat yang lain, silahkan monggo di komen di kolom komentar. Oke, yang pertama saya mau mengatakan bahwasanya keris ini adalah keris kamardikan ya. Walaupun keris kamardikan, tapi ini digarap secara pakem atau tidak ngawur istilahnya gitu ya, mengikuti langgam-langgam yang sudah ada ya, istilahnya putran istilahnya seperti itu. Baik, kemudian saya juga mau menyampaikan latar belakang dari keris ini. Keris ini dibuat oleh empu di Madura, atau tepatnya di Sumeneb ya, di Sumeneb. Untuk pertama-tama kita lihat dulu warangkanya, kita ukur warangkanya dulu. Ada penggaris di sini ya, kita ukur keseluruhan panjang ya, dari ujung sebelah sini sampai dengan sebelah sini ya. Ini total jenderalnya sekitar 49 cm. Untuk panjang warangka sampai dengan dedernya di sini atau handle itu sekitar 49 cm pas ya. Nah, baik. Kemudian dari segi warangkanya ini gayaman ya, gayaman Jogja, bentuknya seperti ini, tidak ada sudut yang terlalu mencolok ya, itu Jogja. Jadi peloknya tuh seperti peloknya pelem ya, biji pelem, pelokannya di sini ya. Kalau Solo itu ada sudutnya ya, tek gitu. Nah, kayunya nampaknya sih dari kayu Soekarno ya, tidak terlalu banyak detail, bahkan dedernya pun tidak diberikan detail yang sebegitu rupa, masih seperti ini saja. Kemudian ada mendak di sini, mendaknya biasa saja, tidak ada yang spesial mendaknya. Oke ya, kita sudah lihat warangkanya gayaman Jogja. Gayaman berarti dipakai untuk keseharian, dipakai untuk sehari-hari, kegiatan sehari-hari gitu ya, karena bentuknya gayaman itu simple bentuknya. Nah,
Oke, lanjut kita menuju ke bilahnya. Mari kita buka. Nah, baik. Sekarang kita menuju ke bilah dari pusaka ini ya. Semoga gambarnya jelas bisa dilihat para waduers semuanya. Kita lihat pertama-tama adalah dari bawah ya, dari bagian gonjo. Gonjo ini dengan besi gonjo dan juga besi bilah ini rupanya berbeda jenis besi ya, jenis besinya berbeda. Kalau yang di gonjo ini cenderung berpori-pori ya, besinya berpori-pori sehingga ada tekstur sedikit kasar ya di sini. Nah, sedangkan di bilah jenis besinya tuh lebih halus ya, lebih halus sekali, sehingga nampak perbedaan warna yang mencolok ya. Kalau di bilah itu hitam legam gitu, kalau di gonjo ini gimana ya, tidak terlalu hitam tapi bertekstur gitu ya, sedikit lebih muda warnanya. Nah, untuk ukuran gonjo ini kalau menurut saya ini sangat kecil maksudnya tuh nggak terlalu lebar gitu ya. Oke, kita coba tak tunjukkan di kamera. Waduh, gelap ya. Coba sebentar. Nah, ini gonjonya tuh kecil, maksudnya tuh lebarnya tidak terlalu lebar gitu ya, gonjonya tidak terlalu lebar. Nah, seperti itu. Semoga gambarnya masih jelas. Oke, saya sorot yang sebelah ntar saya setting dulu. Nah, semoga sih kelihatan ya, pelan-pelan saja. Kemudian kita menuju ke rincian yang lain. Di sini ada namanya sogoan ya. Ini namanya sogoan, teman-teman. Ya, garis 1, garis 2. Ini sogoan. Sogoan depan ini garisnya langsung menuju ke belumbangan atau pejetan sebelah sini. Ya. Nah, agak kesulitan, saya pegang mikrofon juga ya. Jadi yang sogoan depan itu langsung mengarah ke belumbangan di sebelah sini atau pejetan ya, tempat meletakkan jempol memang, makanya disebut pejetan. Nah, kemudian ada sogoan belakang mengarah ke gonjo, celek ya. Ini ada gonjo di sini ya. Nah, ini artinya sogoan ini artinya adalah lingga. Nah, kita tahu lingga itu kan bentuknya seperti tiang itu ya. Nah, atau palus. Nah, simbol dari Tuhan. Sedangkan yoni itu adalah simbol dari ibu bumi atau manusia itu sendiri ya. Jadi pusaka itu juga memiliki simbol Tuhan dan hambanya ya, atau lingga dan yoni, atau Tuhan dan bumi. Nah, misal keris ini, bilah ini simbol dari lingga, dan warangka itu adalah yoni, ibu bumi ya.
di bilahnya sendiri juga sama, ada lingga yoninya juga. Lingganya bilah atau ini sogokan, buminya atau ibu itu adalah yoninya ini. Nah, di tengah-tengah antara sogokan depan dan belakang ini ada besi, ada besi yang di tengah-tengah ini ya, yang diapit oleh sogokan depan dan belakang ya. Di bawah sini disebut bawang sebungkul. Nah, bawang sebungkul ya, simbol dari kehidupan yang terus tumbuh ya. Makanya di sini biasanya ada pamor tunggak semi atau pukul buntet itu di sini, di arah bawah ini ya, di bagian sor-soran. Nah, di sini ini juga ada pamor mirip seperti di nunggak semi, tapi bukan tunggak semi ya, lebih kecil, mirip seperti batu lapak ya, tapi ini tidak kentara gitu, tidak kentara, jadi tipis gitu. Nah, sayangnya di kamera tidak terlalu nampak. Coba nanti saya ambil angle yang lebih jelas, mungkin di akhir video ya. Nah, kita langsung menuju ke pamornya saja. Oh, belum, masih ada detail yang lain. Nah, ini nampaknya lampunya juga kurang mendukung ya, ada pantulan. Nah, kita langsung menuju ke bagian yang lain, yaitu bagian gandik. Nah, bagian gandik di sini ada kembang kacang. Kembang kacang itu adalah seperti belalai gajah ini ya, seperti belalai gajah. Oke, tak zoom dulu. Oke, nampaknya meleset. Oke, mungkin warangkanya saya singkirkan dulu saja. Seperti ini aja dulu. Nah, ini ada belalai gajah. Inilah yang kita sebut sebagai kembang kacang, wijining agesang, yaitu biji dari kehidupan atau akibat dari kehidupan itu ya. Ketika lingga bertemu dengan yoni, Tuhan menyatu dengan hambanya, atau Bopo langit bertemu dengan ibu bumi, itu muncullah kehidupan ya, yaitu kembang kacang, simbol dari kehidupan, simbol dari kita manusia. Nah, atau kita juga bisa translate atau terjemahkan bahwa lingga ini adalah bapak kita, orang tua kita ya, dan yoni adalah ibu kita. Mereka bertemu, mereka jatuh cinta ya. Belumbangan ini simbol dari rahim juga bisa. Nah, dan lahirlah kita dari dalam lahir itu, yaitu dari rahim ibu muncullah wijining agesang atau kehidupan, kembang kacang. Nah, kita sebagai manusia, kita pasti memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kelemahan ya. Mereka semua atau kita semuanya memiliki kelebihan ya, yang kita mengetahuinya, masing-masing kita mengetahuinya, yang disebut dengan jalen atau jalu, taji, jalu memet. Jalu atau kesaktian atau ilmu yang kita miliki, tapi sebaiknya tidak diumbar atau disembunyikan. Taji kita itu, kesaktian kita itu tidak boleh ditunjukkan ya. Kita harus rendah diri, kita sembunyikan. Makanya jalu memet atau
atau jalen atau taji kesaktian kita, ilmu kita ditutupi oleh kembang kacang ya, disembunyikan di belakangnya. Nah, kemudian di bawahnya jalen ada lambe gajah di sini kecil ya, lambe gajah di sini seperti tonjolan gitu. Nah, ini disebut lambe gajah, letaknya ada di bawah taji atau jalu memet. Artinya mulut kita atau tutur kata kita harus kita jaga supaya tidak menyakiti orang. Nah, itu dari bagian sor-soran ya. Nah, kemudian ada gusen ngarep, gusen nguri, gusi depan, gusi belakang, tempat gigi kita berada. Gigi itu juga simbol kesaktian, kemampuan kita, kekuatan kita ya, yang harus lunak seperti gusi ya. Kita harus lunak, tidak boleh mengeraskan hati, mendengarkan nasihat ya, melapang dada, menerima dulu keadaan yang ada, kita telaah baru kita simpulkan, bijaksana, intinya seperti itu. Dan ada gereneng ya di sini, gereneng. Nah, gereneng ini atau rondo, ron itu daun ya, do itu huruf do, dodo ya. Kita harus memiliki pemikiran dan kesabaran yang tinggi ya dalam menelaah sesuatu. Dan juga gereneng juga bisa berarti ungkapan hati atau unek-unek ya, artinya itu doa. Kalau kita memiliki unek-unek, memiliki pikiran, beban di hati, kita harus doa, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita harus sampaikan, jangan dipendam saja, harus kita sampaikan kepada Gusti Kang Amurwo Jagat ya. Nah, kemudian ada juga odo-odo atau biasa disebut geger sapi atau geligir sapi. Nah, ini tidak semua keris memiliki geger sapi ya. Nah, umumnya yang memiliki geger sapi ini dulu itu biasanya dibuat oleh empu-empu dalam, empu-empu istana, empu-empu kerajaan ya, artinya empu yang terpilih oleh raja. Nah, odo-odo ini simbol kekuatan juga ya. Ya, biasanya yang di tengah villa itu adalah baja ya, untuk kekuatannya keris ya, yang di tengah sini atau di depan sini juga baja sih ya, biasanya untuk tajamnya itu. Nah, sebagai yang membuat bilahnya tajam itu baja, di tengah juga baja. Nah, simbol dari kekuatan kita atau simbol kebijakan, kepemimpinan ya. Seorang pemimpin harus bisa berada di tengah ya, memberikan motivasi, memberikan suntikan moral sehingga bawahannya itu semangat ya, tidak putus asa dalam mengerjakan setiap tugasnya. Kemudian kita langsung ke pamor ya. Pamor di sini ada beberapa corak, misalnya ini ya, mirip pamor jepret ya, atau Tirta Tumetes mungkin, atau Wahyu Tumurun ya. Nah, itu mungkin ini Wahyu Tumurun ya. Kemudian ada yang kecil-kecil, ini adalah jepret atau Tirta Tumetes, yang kecil-kecil ini tidak terlihatan. Nah, ini jepret Tirta Tumetes ya. Kemudian kalau kita bergeser ke atas atau ke ujung, itu ada pamor murid semongko ya. Ya, kita kembali ke pamor Pulau Tirto atau Pulau Tirto bisa ya, atau Tirta Tumetes ya. Yang gede ini kayaknya Pulau Tirto ya. Tirto itu karjeken ya, pamor-pamor kerjekian yang mengandung unsur air ini. Kemudian Pulau Tirta juga sama, Wahyu Tumurun pun juga sama. Nah, nanti kalau teman-teman punya asumsi yang lain silahkan
Ini kira-kira namanya pamor apa. Nah, dan ada sedikit pamor garis di sini panjang. Kita balik. Yang di sini juga ada pamor kecil, jepret juga. Ya, Pulau Tirto mungkin, atau Tirto Tumetes. Ini kecil. Cuma ini saja tapi. Yang lainnya adalah pamor garis ya. Pamor garis ke atas, terus ini juga garis ke atas. Nah, mirip pamor apa? Yang garis itu ya. Nah, ini garisnya ini panjang ya, dari bawah sini terus sampai ke atas. Ini juga ya, mulai dari sini ya, set naik ke atas. Ini sebetulnya mungkin mau dibuat wengkon mungkin, tapi gagal ya, putus di sini. Nah, pamor garis-garis itu, atau seperti pamor Sodolanang, pamor Banyumili, itu difungsikan sebagai pamor tolak bala ya, ataupun junjung derajat ya, tolak bala dan juga untuk derajat. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai keris jangkung ini ya. Tadi saya belum sempat sampaikan ya, tapi sudah tahu pasti semuanya. Ini adalah ulasan tentang keris jangkung yang beberapa hari yang lalu sudah saya upload ya. Nah, ini oke teman-teman, demikianlah ulasan singkat tentang keris jangkung ini, rinciannya dan sedikit tentang filosofinya ya. Tadi belum sempat diukur ya, panjang bilahnya iya 37 cm, panjang bilahnya 37 cm. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa klik subscribe, like dan share video-video dari channel Waduk Sanjaya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu, rahayu, rahayu.